Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizkyana, NIM 4319167. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari ilmu kalam yang terdiri dari 4 soal. Untuk soal yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Uraikan alasan Anda dan sertakan metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tidak salah memahami konsepnya. Menurut saya perlu, karena adanya ilmu kalam bertujuan untuk memperkuat keimanan ataupun keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui nalar dan akal sehat, dan metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tidak salah memahami konsepnya, yaitu dengan pengenalan makhrajul huruf yang sesuai sifat-sifatnya sebagai modal dasar untuk memahami ilmu kalam. Untuk soal yang nomor 2, analisalah korelasi, komparasi, dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Untuk korelasi atau hubungan adalah hubungan dari ilmu kalam dan filsafat adalah dijadikan sebagai alat untuk membenarkan nas agama, sedangkan ilmu kalam mencari wahyu yang berbicara tentang keberadaan Tuhan baru, kemudian didukung oleh argumentasi akal, dan tasawuf adalah sebagai pemberi wawasan spiritual dan pemahaman kalam. Untuk komparasi atau perbedaan antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu menggunakan logika atau akliyah, sementara filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional, dan ilmu tasawuf merupakan ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio dan bersifat subjektif. Persamaan dari ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat dalam objek kajiannya mengenai ketuhanan. Untuk soal nomor 3 yaitu, dengan bahasa yang sederhana, tulislah pemikiran kalam aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kemudian dari analisa Anda, aliran manakah yang paling mendominasi di negara Indonesia dan mengapa aliran tersebut diterima? Untuk golongan yang pertama yaitu golongan Khawarij merupakan golongan yang sangat keras. Golongan ini tidak mau menerima golongan lain selain golongannya. Golongan ini juga mempunyai kebiasaan yang sangat berbahaya, yakni adalah sifat yang suka mengkafir-kafirkan sesamanya hanya karena adanya perbedaan kecil saja. Untuk yang kedua yaitu golongan Murji'ah. Murji'ah merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan dan memberi penghargaan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Golongan Murji'ah tidak mau mengkafirkan orang yang telah masuk Islam sekalipun orang tersebut zalim, berbuat maksiat, dan lain-lain, sebab mereka mempunyai keyakinan bahwa dosa sebesar apapun itu tidak dapat mempengaruhi keimanan seseorang selama orang tersebut masih muslim. Untuk golongan yang ketiga yaitu golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah yaitu memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Yang keempat ada golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah berpendapat bahwa Bani Umayyah membunuh merupakan perbuatan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paham Qadariyah membatasi qadar tersebut dengan berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adil.
Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang bersalah dan akan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Yang kelima, ada golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah berpandangan bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya, karena Tuhan tidak absolut dalam kehendaknya, dan Tuhan mempunyai kewajiban berlaku adil, berkewajiban menepati janji, berkewajiban memberi rezeki. Yang terakhir, ada golongan Asy'ariyah, mengambil dasar keyakinan dari Kullabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kullab, dan meyakini sifat-sifat Allah, kemudian mengedepankan akal rasional di atas tekstual ayat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Menurut saya, pemikiran yang paling mendominasi di negara Indonesia yaitu golongan Murji'ah. Karena golongan Murji'ah yaitu golongan yang netral, tidak mengkafir-kafirkan seseorang yang berbuat zalim maupun berbuat jahat. Mereka tidak langsung menjudge seseorang hanya karena berbuat kesalahan, karena yang berhak menentukan salah dan benarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa aliran tersebut diterima? Karena di Indonesia di sini kebanyakan orangnya sangat netral, tidak mengkafir-kafirkan orang dan tidak menjudge sesama manusia. Untuk nomor 4 yang terakhir, yaitu soalnya, dengan banyaknya aliran kalam terjadi pemikiran keislaman, maka terjadi perbedaan. Analisislah perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan. Untuk jawabannya yaitu perbandingan aliran kalam pada pelaku dosa besar. Menurut aliran Khawarij, pelaku dosa besar adalah kafir dan akan disiksa di neraka. Sedangkan aliran Mu'tazilah, pelaku yang melakukan dosa besar berada di posisi antara kafir dan muslim. Untuk perbandingan aliran kalam berdasarkan iman dan kufur, berdasarkan aliran Khawarij, melakukan dosa dan tidak menjalankan kewajiban maka dianggap kafir. Sedangkan aliran Mu'tazilah, amal perbuatan adalah konsep penting dari keimanan seseorang. Yang ketiga yaitu perbandingan dari aliran kalam berdasarkan Tuhan dan manusia. Menurut aliran Mu'tazilah, kewajiban Tuhan terhadap manusia maksudnya di sini adalah manusia berbuat atau berkewajiban yang diatur oleh Tuhan, sedangkan aliran Qadariyah, manusia bebas melakukan perbuatan tanpa diatur oleh Tuhan. Lalu perbandingan aliran kalam berdasarkan sifat Tuhan menurut aliran Mu'tazilah yaitu Tuhan tidak memiliki sifat, sedangkan aliran Maturidiyah yaitu Tuhan memiliki sifat. Yang terakhir, dengan aliran kalam berdasarkan keadilan Tuhan, menurut aliran Mu'tazilah percaya pada akal dan kebebasan manusia. Sedangkan aliran Maturidiyah, Tuhan mempunyai tujuan dalam perbuatannya kepada manusia. Sekian jawaban UTS dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.